Hingga saat ini, setidaknya 32 negara telah memberikan bantuan militer kepada Ukraina dengan nilai mendekati 150 miliar dolar. Dari negara-negara itu, hanya sedikit yang menandingi kontribusi besar Swedia, anggota baru NATO. Mereka telah memberikan 21 paket bantuan militer hingga saat ini senilai sekitar 11,24 miliar dolar, sekitar 80% dari total bantuan yang telah diberikan Swedia. Peralatan tersebut mencakup perlengkapan modern canggih seperti sistem pertahanan udara Trident Mk2 yang akan segera dikirimkan dan Howitzer Swagrat Archer 155 mm. Namun, ini juga termasuk peralatan lama untuk mengisi kekurangan persenjataan Ukraina, salah satunya berusia lebih dari 60 tahun. Panzerbanwagen 302 atau PBV 302, kendaraan pengangkut personel lapis baja atau APC jika Anda tidak ingin menyebutkan namanya secara lengkap, mungkin sudah ada sejak tahun 1960-an, tetapi saat ini sedang menempati posisi unik di garis depan Ukraina. Jadi mari kita lihat bagaimana Ukraina telah memberi kehidupan baru pada andalan teknologi militer Swedia dan bagaimana kendaraan ini berdampak di medan perang. Pengiriman PBV 302 ke Ukraina pertama kali diumumkan pada bulan Mei 2024. Swedia menyatakan bahwa mereka akan mengirimkan kendaraan tersebut sebagai bagian dari paket bantuan ke-16 yang besar senilai 1,3 miliar dolar dan bukan hanya beberapa unit saja. Seluruh stok PBV 302 buatan lokal milik Swedia akan dikirimkan. Pada saat itu, jumlahnya diperkirakan sekitar 300 unit kendaraan. Pengumuman tersebut mungkin agak mengejutkan bagi Ukraina yang tampaknya tidak mengharapkannya. Ukraina baru menyetujui penggunaan PBV 302 3 bulan kemudian pada bulan Agustus. Namun pada November tahun yang sama, unit pertama telah dikirim dan resmi diterima oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Pada bulan Agustus 2024, Swedia mengonfirmasi bahwa mereka telah menyelesaikan pengiriman. Total sebanyak 239 PBV 302 tampaknya telah dikirimkan pada akhirnya. Selain kendaraan, Swedia juga berkomitmen untuk menyediakan suku cadang, peralatan pemeliharaan dan amunisi untuk mendukung brigad baru yang sedang dibentuk Ukraina dengan kendaraan tersebut sebagai inti pada saat itu. Sekarang, komitmen untuk menyediakan suku cadang itu menjelaskan mengapa Swedia dapat memberikan seluruh armada PBV 302 miliknya kepada Ukraina dan mengapa jumlah akhir yang dikirimkan jauh lebih sedikit daripada jumlah yang awalnya diharapkan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meskipun memiliki banyak keunggulan yang akan kita bahas sebentar lagi, PBV 302 adalah kendaraan tua yang berasal dari awal tahun 1960-an. Perang jelas telah berubah selama bertahun-tahun dan Swedia dengan bijak secara bertahap mengganti PBV 302 sebagai APC utamanya. Pada tahun 2014, seluruh armada telah dipensiunkan dan disimpan di gudang. Jadi Swedia tidak mengurangi kemampuan pertahanannya sendiri dengan mengirimkan semua PBV 302 miliknya ke Ukraina. Semua kendaraan yang masih berfungsi sudah dipindahkan, sisanya akan jadi sumber utama suku cadang. Para sinis mungkin berpendapat bahwa pada dasarnya Swedia hanya membersihkan gudangnya dari sejumlah kendaraan lapis baja tua yang sudah seperti rongsokan. Tapi sebenarnya tidak demikian karena dua alasan yang sangat penting. Pertama, Swedia juga telah memasok Ukraina dengan sejumlah besar kendaraan yang digunakan untuk menggantikan PBV 302, yaitu CV-90, kendaraan tempur infanteri atau IFV. Lebih tepatnya, diketahui bahwa Swedia telah mengirimkan setidaknya 50 unit varian CV9040C dari kendaraan kuat ini pada tahun 2023. Keluarga kendaraan CV90 merupakan singkatan dari kendaraan tempur 90, dirancang untuk menjadi kendaraan yang sangat lincah, terlindungi dengan baik, serta mampu menjalankan berbagai peran, termasuk pengintaian, pertempuran infanteri, dan dukungan. CV9040 adalah versi yang telah ditingkatkan, dilengkapi dengan lapisan baja yang lebih baik, mesin yang lebih bertenaga, dan perlengkapan tambahan, termasuk sistem kamuflase thermal Barracuda. Jadi Swedia jelas tidak bisa dituduh hanya membuang barang bekasnya ke Ukraina. Swedia jelas memberikan kendaraan tercanggih yang bisa mereka sediakan. Kedua, dari sudut pandang Ukraina, usia kendaraan itu tidak penting. Kalau masih berfungsi, kirim saja. Semakin banyak, semakin baik. Pada awal perang, Ukraina mendapati dirinya kalah jumlah secara besar-besaran oleh Rusia di hampir setiap kategori senjata yang bisa Anda bayangkan. Kesenjangan itu sangat mencolok, terutama dalam hal kendaraan tempur lapis baja atau AFV, sebuah kategori yang mencakup APC dan IFV. Pada Februari 2022, Rusia diperkirakan memiliki antara 15.800 hingga 27.000 AFV.
sementara Ukraina hanya memiliki sekitar 3.300 hingga 8.500. Perkiraan tersebut memang sangat bervariasi. Angka-angka dalam kabut perang kerap seperti itu. Namun apapun angkanya, kesenjangannya tetap besar. Selain itu, sebagian besar armada Ukraina juga sejujurnya sudah cukup tua. Armada IFV Ukraina didominasi oleh model BMP-1 dan BMP-2 beroda rantai era Soviet. BMP-1 pertama kali mulai digunakan pada tahun 1966, sedangkan BMP-2 mulai digunakan pada tahun 1980. Untuk EPC-nya, yang paling banyak digunakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina saat itu adalah BTR-80 beroda 8x8. Satu lagi warisan dari Uni Soviet yang digunakan oleh Ukraina. BTR-80 pertama kali mulai digunakan pada tahun 1985. Ukraina juga mengoperasikan beberapa pendahulu BTR-80, yaitu BTR-60 dan BTR-70 yang mulai digunakan pada awal tahun 1960-an dan 1970-an. Sekarang bukan berarti Ukraina pergi berperang hanya dengan kendaraan tempur lapis baja tua. APC BTR-3 dan BTR-4E Buceval beroda 8x8 buatan dalam negeri Ukraina mulai digunakan pada awal 2000-an dan Novator 4x4 baru diperkenalkan pada tahun 2017. Intinya adalah, pada awal perang, Ukraina sudah terbiasa bekerja dengan kombinasi perlengkapan lama dan modern. Industri ekspor pertahanan Ukraina sebelum perang berkembang pesat dan meraup keuntungan besar dengan merombak dan memodernisasi stok lama Soviet menjadi kendaraan yang cocok untuk peperangan modern. Selama perang, persediaan kendaraan lapis baja Rusia benar-benar hancur di Ukraina. Pada akhir kuartal pertama 2026, sekitar 9.500 kendaraan tempur lapis baja telah rusak atau hancur, bersama dengan jumlah memalukan dari hampir setiap jenis peralatan militer lainnya. Namun Ukraina juga mengalami kerugian besar, terutama sejak Rusia berhasil menyamai Ukraina dalam hal drone FPV yang mengubah jalannya pertempuran. Sebenarnya tidak terlalu penting dari mana kendaraan lapis baja itu berasal atau seberapa baik kualitas pembuatannya. Cepat atau lambat, operator FPV yang terampil akan menemukan titik lemah dan melumpuhkan kendaraan tersebut. Ukraina pun menerima berbagai kendaraan tempur lapis baja dari donor dan mitra untuk memenuhi kebutuhannya. Selama perang, berbagai kendaraan tempur lapis baja dari berbagai tempat telah datang dan terus berdatangan. Selain CV-90 Swedia yang telah disebutkan sebelumnya, setidaknya ada 2.000 Rochelle Senator dari Kanada, 300 M2A2 ODSSA Bradley, kendaraan tempur infanteri, dan 30 M1 Abrams dari Amerika Serikat, 280 VAB dari Prancis, 110 Marder 183 dari Jerman, 36 Patria AMV XP dari Finlandia dan Latvia, dan ratusan M113 buatan Amerika Serikat telah memasuki pertempuran di Ukraina, antara lain. Seperti armada yang sudah dimiliki Ukraina sebelumnya, kendaraan-kendaraan yang datang dari luar negeri ini bervariasi usianya, mulai dari yang modern hingga era awal Perang Dingin. Rochelle Senator adalah yang paling baru diperkenalkan di antara semuanya, mulai digunakan pada tahun 2018. Kendaraan lapis baja modular beroda Patria AMV 8x8 mulai digunakan pada tahun 2004 dengan varian XP yang lebih canggih dikembangkan setelahnya. CV9040 diperkenalkan pada tahun 1993, varian Marder 183 pada tahun 1988, M2 Bradley pada tahun 1981, VAB pada tahun 1979, dan M113 yang legendaris pada tahun 1961. Jadi, usia PBV 302 tidak terlalu mencolok atau terlihat aneh dibandingkan yang lain. Ukraina secara umum mengoperasikan setidaknya 3 kendaraan sezaman dari tahun 1970-an, yaitu BMP-1, BMP-2, dan M113. Pertanyaannya adalah, bagaimana PBV 302 dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan tersebut? Apa kata pasukan Ukraina yang menggunakannya? Sebenarnya, kurang adil membandingkan performa mereka dengan kendaraan tempur modern seperti CV-90 dan Bradley. Itu seperti membandingkan pesawat generasi ketiga dengan kelima, atau internet dial-up dengan broadband. Namun, kita bisa membandingkannya dengan kendaraan tahun 1960-an, terutama BMP. Itu karena M113 secara teknis adalah APC, sementara yang lainnya dianggap sebagai IFV. Apa bedanya? APC dirancang terutama untuk mengangkut infanteri dengan aman ke medan perang. APC biasanya melindungi dari senjata ringan dan pecahan peluru, tetapi daya tembaknya terbatas, umumnya hanya senapan mesin. Di sisi lain, IFV dibuat untuk pertempuran.
mengangkut infanteri dengan aman ke medan perang, dan memungkinkan mereka bertempur dari dalam kendaraan. IFV umumnya memiliki persenjataan lebih berat seperti meriam otomatis, ATGM, dan baja lebih tebal dibanding APC. PBV-302 secara khusus dikembangkan sebagai IFV. Ketika kendaraan ini pertama kali dipesan dari produsen Haglund dan Sonor, ditentukan bahwa kru harus mampu bertempur secara efektif dari dalam kendaraan melawan infanteri musuh, kendaraan lapis baja, dan pesawat terbang lambat. Namun, seperti yang akan kita lihat nanti, Ukraina menggunakannya terutama sebagai APC, dan ada alasan yang sangat kuat untuk itu. Sekarang jangan lupa untuk berlangganan saluran ini jika Anda mencari berita militer terbaru dan analisis mendalam tentang urusan militer. Itulah yang menjadi spesialisasi kami di The Military Show. Klik tombol berlangganan agar Anda selalu update. Sekarang, produksi massal PBV-302 dimulai di kota Ernstvik pada tahun 1966 dan berlanjut hingga Desember 1971 dengan total 644 unit yang diproduksi. Luar biasa. Orang Swedia berhasil memproduksinya dengan biaya sekitar 233.000 krona Swedia per unit, kurang dari $50.000 pada saat itu. Itu masih tergolong cukup murah jika disesuaikan dengan inflasi saat ini, yang menempatkannya sekitar $430.000. Biaya rendah ini dicapai dengan menggunakan mesin Penta THD 100B, 280 tenaga kuda, dan gearbox Penta R60 yang sudah sepenuhnya dikembangkan untuk sipil dari raksasa otomotif Swedia, Volvo. Mereka juga memilih unit roda bawah yang sudah diproduksi dalam jumlah besar untuk kendaraan tempur ringan asing. Tapi jangan biarkan penggunaan suku cadang murah dan pragmatis itu membuat Anda berpikir bahwa orang Swedia mengorbankan kualitas pada PBV-302 dengan cara apapun. Baja setebal 23 mm yang sepenuhnya dilas dan plat baja lapis ganda di sisi kendaraan melindungi infanteri dari senjata ringan dan senjata berdaya rendah hingga kaliber 20 mm. Pada saat itu, perlindungan tersebut lebih baik dibandingkan yang ditawarkan oleh M113 dan FV432, dua pesaing utamanya. Hal itu masih berlaku hingga sekarang, dan perlindungannya juga lebih baik dibandingkan dengan BMP1 dan BMP2. Namun, semua kendaraan ini rentan terhadap peluru yang lebih besar dari 20 mm RPG, ATGM, dan gangguan abadi dari drone FPV. Meningkatnya jumlah drone ini membuat mengirim kendaraan lapis baja tanpa perlindungan khusus anti-drone di luar perlindungan aslinya sama saja dengan bunuh diri. Dan PBV-302 milik Ukraina juga tidak terkecuali. Rekaman menunjukkan adanya kisi-kisi, jaring kamuflase, dan rangka pipa anti-drone yang dipasang pada lapisan baja aslinya. Namun orang Ukraina menyatakan efektivitas perlindungan tambahan ini masih bisa diperdebatkan. Operator drone FPV yang terampil, menurut mereka, pada akhirnya tetap bisa menemukan titik lemahnya. Mereka menegaskan bahwa lapisan baja PBV-302 lah yang membuat perbedaan dibandingkan dengan BMP. Lapisan tersebut melindungi hal terpenting, yaitu nyawa kru yang umumnya berhasil keluar sebelum kendaraan hancur. Namun, perlindungan yang lebih baik bukan satu-satunya alasan pasukan Ukraina mengatakan PBV-302 lebih unggul dibandingkan BMP Soviet. Salah satu aspek terpenting kendaraan tempur adalah kemudahan pengoperasiannya. Pasukan Ukraina melaporkan bahwa dalam hal ini PBV-302 jauh lebih unggul dibandingkan BMP. Menurut salah satu awak yang dikenal dengan nama Sandy Basil, mengoperasikannya cukup mudah. Dia bilang ini tak jauh lebih sulit dari mengemudi mobil, hanya bedanya pakai tuas, bukan setir. Seperti kata awak lain, kendaraan ini mampu melewati genangan air atau lereng berlumpur dengan sangat baik. Orang-orang Ukraina juga melaporkan bahwa PBV-302 dapat melewati rintangan dengan mulus di gigi 3 atau 4 tanpa sedikit pun melambat. Dibandingkan dengan BMP, awak Ukraina mengatakan saat persneling macet yang sering terjadi, mereka harus berjuang keras untuk melepaskannya. Itu jauh dari kata ideal ketika ada RPG, artileri, dan drone yang memburumu di medan perang. Memang, aspek penting lain dari kendaraan tempur lapis baja, di mana orang Swedia tampaknya jauh lebih memperhatikan daripada Soviet, adalah kemudahan perbaikan. Kendaraan tempur lapis baja merupakan mesin kompleks yang harus beroperasi di medan keras seperti di Ukraina. Mereka bisa rusak, dan ketika itu terjadi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya, semakin besar kemungkinan mereka akan diburu. Pasukan Ukraina menyatakan, berbeda dengan BMP, Anda tak perlu keluar kendaraan untuk memeriksa atau merawat mesin. Semuanya bisa diakses dari dalam kabin, menurut seorang pengemudi yang dikenal sebagai Kuba. Dibandingkan dengan BMP,
Anda harus membongkar setengah mesin hanya untuk melepas starter. Di sini semuanya lebih mudah diakses. Keren, jalannya juga lebih mulus. Kru lain menambahkan, akses ke mesin sudah dipikirkan matang. Mesin ada di bawah penutup yang sedang diduduki itu, yang bisa dilepas hanya dengan 3 baut. Penggantian selang, sensor, filter, atau pembuangan udara sistem bisa dilakukan dari kursi komandan tanpa keluar kendaraan. Pengemudi Ukraina mengatakan bahwa jauh lebih sulit membuat PBV-302 kehilangan rantainya. Kerusakan umum pada kendaraan berantai terjadi saat roda penggerak tidak selaras dengan rantai ulat, biasanya akibat ketegangan yang salah. Seperti yang dikatakan salah satu pengemudi, yang hebat dari kendaraan Swedia ini adalah rantainya bisa dikencangkan langsung dari kabin pengemudi. Kami bisa mengencangkan atau mengendurkannya sesuai dengan situasi yang kami hadapi. Kemampuan menyesuaikan ketegangan rantai, memudahkan adaptasi pada berbagai permukaan jalan, penting untuk performa konsisten jangka panjang. Salah satu kru Ukraina mengatakan, di pangkalan pelatihan kami telah menempuh jarak jauh dengan kendaraan ini dan tidak sekalipun sepatu rantainya lepas. Dibandingkan dengan BMP kami, sangat sulit untuk membuat rantainya terlepas. Area penting lainnya, di mana PBV-302 lebih unggul dari BMP, adalah desain interiornya. Kenyamanan kru dan penumpang bukan prioritas utama perancang kendaraan lapis baja Rusia, termasuk keluarga BMP. Orang Swedia seperti perancang barat lainnya, tampaknya sudah memikirkan masalah ini lebih matang. PBV-302 dapat membawa 3 anggota kru, yaitu pengemudi, penembak, dan komandan. Kokpit pengemudi terletak di tengah bagian depan, diapit oleh posisi untuk komandan dan penembak. Fakta bahwa mesin dan transmisi diposisikan di bawah lantai memungkinkan tata letak interior yang optimal untuk mengangkut hingga 8 penumpang. Itu sama seperti BMP-1 dan 1 penumpang lebih banyak dibandingkan BMP-2. Namun bagi orang Ukraina, kendaraan Swedia ini lebih nyaman, bahkan untuk pasukan berompi anti peluru. PBV-302 memiliki 8 kursi bagi pasukan yang diangkut, ditambah ruang penyimpanan di mana pasukan dapat menyimpan senjata, amunisi tambahan, atau ransum mereka. Dibandingkan dengan BMP, di mana seorang tentara Ukraina mengatakan bahwa dengan tinggi badannya dia harus melipat tubuhnya untuk masuk, kendaraan Swedia menawarkan ruang kaki dan ruang kepala yang jauh lebih luas. Itu adalah salah satu fitur yang membuat PBV-302 unggul dalam peran utamanya di Ukraina sebagai semacam taksi tempur. Dengan kecepatan maksimum 42 mil per jam, kendaraan ini setara dengan M113 BMP. Dan bahkan kendaraan tempur lapis baja yang lebih modern seperti Bradley dan CV-90. Sebagai kendaraan pengangkut, PBV-302 menawarkan keunggulan dibanding BMP, seperti telah dioptimalkan untuk pasukan yang turun dari kendaraan. Desain kendaraan ini mencakup 2 pintu belakang besar untuk keluar masuk pasukan. Di atas kompartemen pasukan ada palka hidrolik yang dikendalikan komandan, memungkinkan prajurit bertempur dari dalam kendaraan. Strip sensitif tekanan di bawah palka mencegah penutupan tak sengaja saat tangan atau senjata menyentuhnya. Salah satu awak Ukraina menjelaskan, pintu ini punya 2 posisi penutupan. Untuk menutup secara normal, kami cukup menutupnya. Jika perlu menutup cepat, kami keluarkan kaki khusus dan tutup pintu tanpa pegangan. Memang tak rapat, tapi sangat cepat saat dibutuhkan. Kemudahan dan fleksibilitas dalam turun ini jelas berkontribusi pada peningkatan keselamatan penumpang yang menurut pihak Ukraina diberikan oleh PBV-302. Ini juga merupakan fitur penting untuk salah satu peran utama yang dijalankan kendaraan ini untuk Ukraina, yaitu evakuasi medis. Berbeda dengan BMP dan sebagian besar kendaraan tempur lapis baja lainnya, PBV-302 standar dirancang untuk secara efektif menangani evakuasi medis tanpa modifikasi khusus. Tentu saja, beberapa varian dan versi yang ditingkatkan dari PBV-302 telah diproduksi, termasuk varian kendaraan tempur lapis baja 302A, B, dan C, varian pos komando strip BV-3021, varian pengamatan artileri EPBV 3022, dan varian evakuasi medis khusus. Dengan penamaan yang rumit, JU-KT-PPBV 3026. Karena Ukraina menerima semua stok Swedia, kemungkinan besar mereka juga mendapat beberapa unit 3026. Namun menurut pihak Ukraina, varian standar juga sangat berguna dalam peran evakuasi medis. Bagian dalamnya mudah diatur ulang untuk menampung hingga 4 tandu sekaligus. Salah satu kru Ukraina menjelaskan, jika kami harus evakuasi 4 korban di tandu, semua ini akan dibongkar. Semua dilepas, peralatan dicopot, digantung di kursi, lalu 2 korban bisa diletakkan di atas dan 2 di bawah. Itu tidak bisa dilakukan di BMP. Seperti PBV-302, kedua kendaraan itu juga amfibi.
Tapi menurut orang Ukraina, kendaraan Swedia sekali lagi jadi yang terbaik. Itu karena kendaraan ini digerakkan oleh rantainya saat di air, tidak seperti jet air yang digunakan oleh BMP-3 atau kendaraan BTR beroda. Sebelum masuk ke air, plat trim dua bagian di bagian depan dibuka dan pompa lambung diaktifkan untuk menjaga daya apung. Sekarang, dari semua keunggulan ini dibandingkan BMP, ada satu hal di mana PBV 302 jelas kalah, dan ini cukup signifikan. Faktanya, inilah alasan mengapa kendaraan ini terutama digunakan di Ukraina sebagai EPC dan kendaraan evakuasi medis, bukan dalam peran aslinya sebagai kendaraan tempur. Persenjataannya, sekilas masalahnya tidak terlihat jelas. Persenjataan utama PBV 302 adalah meriam otomatis Hispano-Suiza 20 mm yang dipasang pada turret satu awak yang terletak di sebelah kiri dan sedikit di belakang pengemudi. Dengan laju tembak siklik 500 peluru per menit, meriam ini memiliki elevasi hingga 50 derajat dan depresi hingga minus 10 derajat. Kubah tersebut dapat berputar penuh 360 derajat, memungkinkan penembakan yang fleksibel terhadap sasaran di darat maupun di udara. Itu jauh lebih besar daya tembaknya dibandingkan dengan senapan mesin kaliber 50 milik M113. Namun BMP-1 dan BMP-2 lebih kuat dengan meriam 73 mm dan 30 mm masing-masing. Selain kurang kuat dibandingkan meriam BMP, Hispano-Suiza pada PBV 302 juga memiliki beberapa kelemahan utama. Masalah utama ada pada sistem pengisian amunisi. Kendaraan ini membawa 3 sabuk berisi 135 peluru peledak tinggi masing-masing, ditambah magazine kotak berisi 30 peluru untuk semua jenis amunisi. Itu adalah jumlah daya tembak yang cukup besar. Masalahnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menembakkan semuanya. Magazine terdiri dari 3 baris, bisa memuat 30 peluru dan meriam, menembakkan hingga 8 peluru per detik. Jadi dalam baku tembak intens, Anda harus setiap beberapa detik mengganti magasen. Setiap jeda adalah peluang bagi musuh. Jika meriam kehabisan peluru, kita tak bisa menembak dan itu sama saja dengan mati. Sebagai perbandingan, Bradley dan BMP-2 memakai amunisi dan sabuk peluru berisi ratusan peluru, sehingga bisa menembak lebih lama tanpa gangguan. Masalah lainnya, meriam ini tanpa stabilisator, sehingga tak bisa menembak saat bergerak. Menurut penembak Ukraina, saat bergerak, peluru meleset dan harus menyasar tepian pepohonan. Kami berhenti, kunci target, menembak, lalu bergerak lagi. Dan itu adalah kekurangan besar di lingkungan yang dipenuhi drone. Di sisi positifnya, meriam ini memang memiliki alat bidik terpisah untuk menargetkan ancaman udara dan mampu mengenai target seperti helikopter hingga jarak 1,9 km. Namun, penembak harus berdiri di menara untuk menggunakan fitur tersebut sehingga dirinya terekspos. Mengingat posisi kru yang sangat sempit, hal itu mungkin justru terasa sedikit melegakan. Ruang pasukan dan tandu di belakang diperoleh dengan mengorbankan ruang kru depan. Tentara bertubuh besar, menurut Ukraina, sulit masuk ke posisi, apalagi dengan nyaman. Jika dijumlahkan, PBV 302 memang tidak ideal sebagai IFV. Kendaraan ini memang tidak memiliki daya tembak yang cukup untuk medan perang modern. Kendaraan ini juga tidak memiliki optik canggih, kesadaran situasional, dan perlindungan layaknya IFV barat modern seperti CV-90. Kendaraan ini lebih cocok digunakan sebagai taksi medan perang, dan itulah yang dilakukan Ukraina. Apakah orang Ukraina senang memiliki kendaraan tua asal Swedia ini? Tentu saja. Seperti yang disimpulkan kru, kendaraan ini bagus, tidak ada keluhan tentangnya. Memang ada kekasannya, tetapi untuk kendaraan setua itu, kendaraan ini masih berfungsi dan tetap mampu menjalankan tugas. Ini membuktikan perlengkapan militer tua berkualitas masih berguna, kirim ke Ukraina agar dimanfaatkan dengan baik. Tentu saja, seperti yang disebutkan sebelumnya, Swedia juga memasok perlengkapan canggih ke Ukraina selain perlengkapan lawasnya. Lihat video ini tentang sistem anti-drone modular Loki baru dari Swedia yang luar biasa. Dan terima kasih sudah menonton.